Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dalam materi pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Kita lihat di layar adalah struktur dari pembelajaran yang akan kita mulai, meliputi pengertian, kemudian jenis atau karakteristik, kemudian teknik pengolahan, dan yang terakhir adalah tahapan proses pengolahan itu sendiri. Kita mulai, yang pertama adalah pengertian. Pengertian pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Untuk tambahannya, kita pernah atau kalian pernah mendapatkan materi ini pada semester sebelumnya. Oke, kita mulai saja, yaitu serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Contohnya itu padi, jagung, dan gandum. Bahan makan berikutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Contohnya adalah kacang tanah, kacang hijau, serta kacang kedelai. Umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Contohnya yaitu ubi jalar, talas, dan kentang. Berikut ini akan diuraikan jenis makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi dengan bentuk: 1. Potongan pipih tebal atau tipis, 2. Butiran besar, 3. Butiran halus. 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari serealia antara lain adalah kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Produk pangan setengah jadi bentuk pipih tebal atau tipis dari umbi antara lain kerupuk tete, keripik singkong, sawut atau gaplek, ubi jalar, gaplek ubi kayu, dan kentang beku. Produk pangan setengah jadi dari serealia dan umbi dengan bentuk pipih tebal atau tipis seperti kerupuk, keripik, dan kentang beku biasanya diolah menjadi makanan khas Indonesia. Digunakan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak. Namun untuk bentuk sawut atau gaplek, ubi jalar maupun ubi kayu atau singkong diolah berbagai macam teknik, bisa dikukus, direbus, maupun digoreng. 2. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari bahan serealia adalah beras atau beras instan, beras jagung, jagung pipil kering dan beku, aneka butiran oat, aneka pasta, beras atau biji sorghum. Contoh olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar yaitu jagung grontol, nasi jagung, kacang kedelai goreng, serta biskuit. Berikutnya adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus.
Produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari serealia yaitu tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Sedangkan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung kentang. Contoh olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus yaitu kue ade, udang goreng tepung, cakwe, serta bakpia, dan yang lainnya. Untuk teknik pengolahan, kalian juga pernah mempelajarinya sewaktu semester 1. Teknik pengolahan itu ada dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak perlu lebih dari suhu didih. Teknik ini mencakup merebus atau boiling, merebus cairan menutup bahan pangan atau poaching, merebus dengan sedikit cairan atau braising, menyetup atau menggulai atau stewing, mendidih atau simmering, mengukus atau steaming, dan mengetim. Dua teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tapi menggunakan minyak seperti minyak zaitun atau minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Teknik ini meliputi menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, menumis atau sauteing, memanggang, baking, membakar atau grilling, dan roasting. Ya, itu saja yang bisa disampaikan pada bab ini. Silakan jika belum jelas, kalian bisa mengulang atau memutar video ini, atau untuk sumber belajar lain kalian bisa membaca buku paket prakarya kelas 8 SMP edisi tahun 2017 atau 18 semester genap pada halaman 101. Mungkin itu saja yang Bapak berikan. Kita akan lanjutkan ke bab berikutnya untuk video yang akan datang. Jangan lupa disiplin atau jalankan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jangan lupa jaga imun selama pandemi ini, serta semangat selalu dalam pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.